kita dari zaman menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, eh, kita hari ini akan mendengarkan kajian fikih tentang hukum seputar jenazah yang akan dibawakan oleh Ustaz kita yaitu Ustaz Muhammad Nur Yasin. Sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, sama-sama kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Elfuna Arif Kurniawan. Kepada Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Aku berlindung dari tidak instan kutuk melalui Allah yang Maha Kuasa yang Maha. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa pertama berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Arif yang telah membawakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahalanya. Baiklah, lanjut ke acara inti kita pada sore hari ini, yaitu kita akan membahas tentang fikih, tentang hukum seputar jenazah yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Nur Yasin. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para dokter masyarakat muslimin rahimanallah, pada sore hari ini kita akan sama-sama bertolak ilmi mengkaji ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya melalui nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita akan membahas fikih seputar atau fikih hukum seputar jenazah. Kita lihat slide yang pertama. Ada apa saja ketika ada orang meninggal dunia? Ada apa saja? Sebelum seseorang meninggal dunia, kita sebagai orang-orang yang masih hidup diperintahkan untuk mentalkinnya. Di dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan membaca la ilaha illallah. Kenapa diperintahkan demikian? Nabi menjelaskan lanjutan hadis ini, fa inna man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah. Karena sesungguhnya siapa saja yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Makanya ini orang yang mau meninggal dunia, bagaimana biar kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Maka kita diperintahkan mentalkinnya. Talqin ini sifatnya membantu, memotivasi. Memotivasi agar terus orang yang akan meninggal dunia tidak lepas dari berzikir la ilaha illallah. Ketika talqin itu artinya menuntun. Ketika menuntun di dalam membaca kalimat la ilaha illallah, menuntunnya dengan penuh hikmah. Jadi dituntun pelan-pelan. Ayo ibu baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar ngikutin. Terus. Sampai kapan? Tidak boleh bosan. Ada kalanya keluarganya atau orang yang masih hidup bosan. Aduh, terus-terusan. Sampai berapa hari ini. Ketika memang kondisinya sakaratul maut, ya terus ditampil. Terus. Ya kan sampai bosan. Dan yang namanya mentalkin lafadznya diajarkan Nabi ini. La ilaha illallah. Jangan diganti Allah, Allah. Ayo sebut Allah, Allah. Jangan. Karena Nabi mengajari kita dengan lafaz la ilaha illallah. Sebagian mereka mengkhawatirkan, kata mereka, kalau dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, khawatirnya nanti lagi baca la ilaha mati. Jadi belum lengkap illallah, baru baca la ilaha mati. Akhirnya dia matinya mengatakan tidak ada Tuhan. Jadinya ateis dong. Nah, tidak dipahami demikian. Nah, tidak dipahami demikian. Nabi mengajarkan la ilaha illallah, maka itu yang dibaca, maka pas nyawanya dicabut lagi sampai lafaz mana, ya dia berarti lagi membaca kalimat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, memejamkan matanya. Jadi setelah diketahui meninggal dunia, maka matanya dipejamkan. Di dalam hadis Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha
Ia menuturkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa ahmabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menemui Abu Salamah radhiyallahu an yang sudah meninggal dunia dan matanya terbuka. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'ahmabahu. Nabi memejamkannya. Sehingga ini dalil bahwasanya ketika diketahui sudah meninggal dunia dipejamkan. Jangan dibiarkan melek. Dan segera, khawatirnya kalau berlama-lama atau terlewatkan durasi lama nanti kaku, nggak bisa ditutup, nggak bisa dipejamkan. Lebih lanjut, Nabi bersabda, kita bacakan kelanjutannya. Summa qala inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dia dicabut diikuti oleh mata. Maksudnya bagaimana? Malaikat nyabut nyawa, nyabut ruh. Itu mata melihatnya. Sekaligus ini menunjukkan roh itu berfisik. Tapi hakikatnya bagaimana? Yang tahu hanya Allah, karena Nabi saja ketika ditanya, Nabi diam, menunggu wahyu, kemudian turunlah wahyu, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ruh. Jawab, sesungguhnya urusan ruh itu urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Tetapi dari hadis ini menunjukkan ruh itu berfisik. Karena ketika dicabut, mata melihatnya. Maka diikuti oleh mata. Jadi mata melihatnya. Karena dia melihatnya. Makanya ketika dicabut, matanya membuka. Nah, kita lanjutkan, nggak apa-apa, hadis ini kita lanjutkan. Fasahhan nasu min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nah, ketika Abu Salamah radhiyallahu an meninggal ini, suaranya hiruk pikuk oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Suaranya ramai. Maka Nabi menegur, janganlah kalian berdoa untuk diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan. Karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian setelah itu Nabi mendoakan untuk Abu Salamah radhiyallahu an, Allahumma ufir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan seterusnya. Nabi setelah menutup mata mendoakan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menutup seluruh badannya. Ini harus diketahui. Seluruh badannya ditutup. Bukan sampai leher saja. Bukan. Tetapi seluruh badannya ditutup. Di dalam hadis Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibaratin. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain hibarah, ya, jadi suatu kain tertentu ditutup. Ini dalil mayat ditutup seluruh badannya, tidak disisakan, ditutup sampai leher saja tidak, tapi seluruh tubuhnya. Kemudian yang keempat, mensegerakan pengurusannya. Artinya segera diurus apa yang merupakan hajat bagi mayat ini.
segera diurus. Di dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asri'u bil jenazah." Ayo segera urus jenazah. Orang sudah jelas meninggal dunia dan sudah ditutup dengan seluruh ditutup pada badannya dengan kain. Setelah itu jangan dibiarkan lama-lama, segera. Fa'in taku solihatan khairun tuqaddimuna ilaih. Kalau dia itu adalah orang yang baik, berjiwa baik, meninggal dalam husnul khotimah, maka dengan segera mengurus berarti kita mensegerakan untuknya balasan kebaikan. Maka jangan dilama-lamakan. Wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'udahu an riqabikum. Tapi kalau ternyata dia orang buruk, lo kok disegerakan? Iya, biar kita segera berlepas dari keberadaannya yang buruk. Kadang-kadang nanti, kenapa? Kok nggak segera dimandikan? Terus dikafani, terus disolati, terus dikuburkan. Kenapa nggak segera? Iya, masih nunggu keluarganya. Keluarganya di mana? Keluarganya ada di luar negeri, kita tunggu. Kira-kira sampai kapan? Sampai besok? Lu? Jangan, jangan. Kan kasihan dia anaknya misalnya. Kan kasihan dia orang tuanya. Biar sempat bertemu sebelum dimakamkan. Berarti kan kasihan kepada yang masih hidup. Gimana dengan yang sudah meninggal? Apa nggak kasihan? Nabi bersabda, kalau dia orang baik, berarti segera mensegerakan baginya untuk mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata dia orang buruk, apa kata Nabi? Kita segera berlepas dari keberadaannya sebagai orang buruk. Jadi jangan ditunda-tunda. Biasanya ada tradisi yang demikian. Nanti nunggu ini, nanti nunggu ini, nanti nunggu ini. Itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah disegerakan. Iya, kalau misalnya ditolerir. Kapan nyampainya? Ya paling sejam 2 jam. Oke lah, sejam 2 jam. Tetapi kemudian besok atau 2 hari lagi, oh jangan. Intinya semakin disegerakan semakin utama. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, apa yang terkait dengan hukum seputar jenazah, segera diselesaikan urusan muamalahnya. Kita bacakan hadis Abu Dawud dan An-Nasai dari Jabir bin Abdullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati jenazah yang memiliki hutang. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati jenazah yang masih meninggalkan hutang. Fa'utiya bimayyitin. Suatu ketika mayat didatangkan di hadapan beliau. Faqala, maka beliau bertanya, a'alaihi dainun? Apakah dia punya hutang? Qalu na'am dinarani. Maka para sahabat yang ada di sekitarnya menjawab, iya ya Rasulullah, dia punya utang 2 dinar. Faqala sallu ala sahibikum. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Ya udah, kalau begitu kalian saja yang nyolatin. Kalian sholatilah dia. Sholatilah dia. Ayo kalian sholati dia. Nabi sendiri tidak nyolati. Qala Abu Qatadah Al-Ansari. Kemudian seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari. Huma alayya ya Rasulullah. Abu Qatadah mengatakan ya Rasulullah, 2 dinar itu biar menjadi tanggunganku. 2 dinar itu biar menjadi tanggunganku. Ketika Abu Qatadah menunaikannya,
Fassallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mau menyolati. Falamma fatahallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qal ana awla bi kulli mu'min min nafsihi faman taraka dainan fa alayya qada'uhu wa man taraka malan fa li warathatihi. Ketika terjadi Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, Nabi bersabda, saya lebih utama bagi setiap mukmin dari dirinya. Maka siapa yang meninggalkan hutang, aku menunaikannya. Tetapi kalau dia meninggalkan harta, maka ahli warisnya yang mewarisinya. Intinya, para dokter masyarakat rahimahullah, segera diselesaikan urusan muamalahnya. Soalnya Nabi memberi pelajaran. Ini mayat masih punya utang. Apa sikap Nabi? Gak mau menyolati. Kenapa? Mayat yang punya utang itu nanti bermasalah di alam barzah. Orang yang matinya syahid, mati syahid itu mati dengan derajat paling tinggi. Sehingga urutan orang yang paling baik, yang pertama Nabi, disusul Siddiqin, disusul syuhada. Nah, orang yang matinya mati syahid, ketika dia masih punya hutang, maka apa yang merupakan keutamaan dari mati syahidnya menjadi terhalang. Apalagi orang yang bukan mati syahid. Maka ini dalil mayat ketika nyata-nyata dia mayat sudah meninggal dunia harus diselesaikan seluruh urusan yang terkait dengan muamalahnya. Siapa yang bertanggung jawab? Ahli warisnya. Ahli warisnya. Kan hartanya nanti menjadi warisan. Betul, hartanya nanti menjadi warisan. Tapi perlu diketahui, sebelum dibagi sebagai warisan, kalau si mayat ini punya tanggungan-tanggungan, wajib ditunaikan terlebih dahulu. Diselesaikan, barangkali punya utang, barangkali apa, barangkali apa, barangkali apa. Diselesaikan dulu, baru kemudian ada sisanya, misalnya banyak atau sedikit yang jelas ada sisanya, itu adalah warisan yang dibagi sesama ahli waris. Tetapi sebelum itu perhatikan urusan muamalah si mayit. Segera ditunaikan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala sampai menjelaskan begini. Misalnya ada mayat, dia meninggal dunia dan meninggalkan urusan-urusan muamalah yang harus diselesaikan. Kemudian anak-anaknya melihat kalau ini peninggalannya yang berupa rumah atau apa begitu dijual, sekarang harganya murah. Sekarang harganya murah. Nanti kalau harganya sudah mahal, baru kita jual. Nanti kita lunasi utang-utangnya si mayat. Nanti kalau harganya sudah mahal, sekarang pasar lagi lesu, murah, misalnya begitu. Apa kata Syekh Utsaimin? Nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun lagi murah sehingga mendapatkan uangnya berkurang karena propertinya atau barang-barang yang ditinggalkannya dijual murah, lakukan. Karena segera mengurus muamalahnya si mayat suatu keniscayaan. Jadi jangan ditunggu sampai barang-barang mahal terlebih dahulu biar dapat uangnya lebih banyak. Kata Syekh Utsaimin, tidak boleh. Itu namanya menunda urusan muamalah yang menjadi tanggung jawab mayat nanti menjadi beban di akhiratnya. Kemudian yang berikutnya, kita sedikit lebaran pembahasan karena ya ya nggak terkait tetapi penting. Tradisi yang ada
barangkali di Jawa secara khusus, nggak tahu kalau di luar Jawa, mayat meninggalkan barang-barang atau harta warisan, alhamdulillah, misalnya sudah segera diurus mama, alhamdulillah. Berarti yang tersisa adalah harta warisan. Nah, harta warisan itu harus segera dibagi. Harus segera dibagi. Kenapa? Kalau enggak segera dibagi, padahal ini harta warisan haknya orang banyak. Tetapi kalau hanya dimanfaatkan oleh sebagian saja, khawatirnya yang lainnya enggak ridho, berarti dia memanfaatkan dalam keadaan ketidakridhoan orang yang tidak ridho tersebut. Contoh, seorang lelaki meninggal dunia, dia punya istri, dia punya anak-anak, tetapi peninggalannya yang berupa rumah, kemudian pensiunannya, karena si lelaki ini punya pensiunan, tidak segera dibagi, sehingga yang menempati rumah istrinya, kemudian pensiunan yang memanfaatkan istrinya. Padahal coba dilihat, bagian istri berapa dari harta warisan? Bagian istri di dalam kasus ini ada anak-anak mendapatkan 1/8. Selebihnya 7/8 itu haknya anak. Sementara anak-anaknya tidak memanfaatkan itu harta warisan yang berupa rumah dan tidak memanfaatkan pensiunan. Semuanya yang megang istrinya. Ini menjadi masalah. Makanya duduk bareng. Segera duduk bareng. Ini ayah meninggal misalnya. Ada harta rumah, ada harta pensiunan. Pembagiannya gimana? Kumpul. Sesama ahli waris kumpul. Oh, istrinya dapat 1/8. Anak-anaknya selebihnya itu 7/8. Berarti pemanfaatan rumah ini haknya istri hanya berapa? 1/8-nya saja. Terus gimana? Kan anak-anak sudah punya rumah sendiri misalnya. Alhamdulillah. Nah, maka di situ tunjukkan keridoan. Gak apa-apa ibu, gak apa-apa mama. Memang saya sebagai anak ada hak di sini. Yang lain juga mengatakan demikian. Kami sebagai anak ada hak di sini. Kami ridho dipinjamkan ke mama. Sehingga mama memanfaatkannya. Jadi mama menempatkannya dengan kehalalan. Soalnya anak-anaknya ridho, ada jelas, ada akadnya jelas. Nah, gajinya mama hanya 1/8-nya. Sekarang anak-anaknya yang punya hak di situ pengen nggak memanfaatkan dari pensiunannya. Barangkali, ya, barangkali anak yang nomor 1 merelakan. Sudah bagian saya relakan biar mama yang memanfaatkan. Tetapi barangkali anak kedua enggak. Oh enggak, saya mohon maaf belum bisa merelakan sepenuhnya untuk mama. Saya mau mengambil bagian saya. Jadi berat memang. Nah ini yang terjadi seringkali, tidak demikian. Karena tradisi menyatakan nggak sopan, nggak pantas. Orang tua baru meninggal kok sudah ribut masalah warisan, sudah ribut masalah harta. Ini tradisi yang menyelisih syariat. Dan bisa lebih bermasalah lagi kalau terbiarkan lama, akhirnya di antara ahli waris tadi ada yang meninggal. Dan belum dibagi, ada yang meninggal lagi. Kemudian keluarganya keluarga besar, mereka nggak paham masalah warisan. Kemudian orang yang sesungguhnya bukan ahli waris dan meminta, oh serunya nggak karu-karuan. Dan itu suka-suka terjadi. Makanya pada beberapa waktu yang lalu ada seorang dokter nelpon saya, ini nenek meninggal dunia dan keluarga pas kumpul semuanya. Ini sebaiknya gimana? Saya bilang sebaiknya semuanya kumpul dan bicarakan masalah harta warisan. Loh, gitu. Iya, mumpung semuanya kumpul. Akhirnya seorang dokter ini menyampaikan kepada keluarganya dan keluarganya mengiyakan. Oh, kalau memang harus begitu, iya. Ada kumpul di rumah neneknya yang
Tadi pagi meninggal dunia, malamnya kumpul di situ, selesai diminta datang, kemudian kita jelaskan masalah warisannya apa saja, siapa saja yang berhak, kemudian kita jelaskan ini nggak berhak, ini nggak berhak. Kalau ibu bapak ini berhak, ini berhak. Jadi jelas. Terus mereka bertanya, kalau bagiannya sudah jelas begini, apa boleh rumah nggak dijual dulu? Ya silakan kalau nggak dijual dulu, tapi kepemilikannya berapa persennya jelas. Kalau misalnya mau dikontrakan, hasilnya berarti masing-masing dibagi sesuai dengan persentasenya. Jelas. Nah ini penting sekali kita lebarkan pembahasan, karena mumpung ini ada terkait sedikit gitu ya, ketika mayat meninggal, terkait dengan masalah hartanya. 6. Yang berikutnya ke-6. Ada apa hukum seputar jenazah yang diperbolehkan terhadap mayat? Yang diperbolehkan terhadap mayat. A. Menyingkap wajahnya dan menciumnya. Tadi posisi mayat bagaimana? Setelah diketahui meninggal dunia dan mata udah dipejamkan, posisinya bagaimana? Posisinya ditutup seluruh tubuhnya. Tetapi boleh dibuka wajahnya untuk dicium. Boleh dibuka wajahnya untuk dicium. Berdasarkan hadis Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit hatta ra'aitu dumu'a tasilu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Mad'un ketika meninggal dunia, dan aku melihat air mata beliau bercucuran. Siapa? Utsman bin Mad'un, saudara susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara susuan Nabi namanya Utsman bin Mad'un. Kalau saudari susuan Nabi namanya siapa? Syema. Saudara susuan Nabi namanya Syema. Anaknya Halimah Sa'diyah. Nah, jadi boleh disingkap wajahnya untuk dicium. Nabi melakukan demikian kepada Utsman bin Mad'un. Kemudian yang berikutnya, yang B, menangisi mayat itu boleh sampai hari ketiga saja. Misalnya menangisi maksudnya sedih atas mayat, sehingga kemudian maunya menyendiri, ya, belum mau apa, soalnya lagi sedih atas kematian mayat keluarga, itu dibatasi sampai 3 hari. Di dalam hadis An-Nasa'i dari Abdullah bin Ja'far, amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ja'far thalathata thalathatan ay ya'tiyahum thumma atahum faqala la tabqu ala akhi ba'da al-yawm. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur keluarga Ali Ja'far. Siapa Ja'far? Ja'far siapa? Ja'far sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kakaknya atau saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ketika meninggal dunia, Nabi selalu datang menghibur. Nanti hari kedua datang menghibur. Nanti hari ketiga datang menghibur. Setelah itu beliau bersabda bagaimana? Yang bergaris bawah, la tabku ala akhi ba'dal yawm. Setelah hari ini tidak boleh lagi menangisi saudaraku ini. Tidak boleh. Sudah selesai. Sudah selesai. Dibatasi sampai 3 hari saja. Sudah selesai. Semuanya kembali kepada semula. Semuanya kembali kepada semula. Nah, di dalam kelanjutan hadis ini, Nabi memanggil tukang cukur. Nih, cukur anak-anaknya Ja'far, cukurin. Sudah 3 hari saja, dicukur rambutnya. Jadi artinya boleh sedih atas suatu kematian, jangan berlebih-lebihan. 3 hari saja dibatasi. Setelah itu sudah biasa. Ya. Setelah itu sudah biasa.
Tetapi kemudian kadang-kadang menangis karena ingat ada masalah. Suatu ketika kemudian teringat nangis ada masalah. Ya. Karena itu berarti bukti sayangnya seseorang kepada si mayat. Menangis gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang diwajibkan bagi keluarga mayat. Apa saja yang diwajibkan bagi keluarga mayat? Yang diwajibkan adalah istirja, sabar, dan ridha. Apa istirja? Apa istirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Kemudian sabar dan ridha. Apa maksudnya ridha? Menyadari bahwasanya ini sudah ketetapan Allah. Menyadari bahwasanya Allah takdirkan umurnya sampai sekian. Menyadari bahwasanya sebab kematiannya adalah apa, semua sudah Allah takdirkan. Jadi ridha. Ini kewajiban bagi keluarga mayit. Kita baca surat Al-Baqarah ini ya. 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan uji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, berupa rasa takut, wal ju'i, kelaparan, wadaksim minal amwali, berkurangnya harta, wal anfusi, berkurangnya jiwa, ada yang meninggal dunia, wathamarati, dan berkurangnya buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Padahal sedang ditimpa rasa ketakutan misalnya, karena sesuatu yang menimpanya, misalnya gempa. Dia bersabar. Beri kabar gembira kepada dia. Artinya orang yang bersabar fadilahnya besar. Kemudian kelaparan, bersabar. Kemudian hartanya berkurang, barangkali rugi dan yang lainnya, dia bersabar. Kemudian di antara keluarganya ada yang meninggal dunia, dia bersabar. Dan yang lain-lainnya, dia bersabar. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian siapakah orang yang bersabar? Allah jelaskan pada ayat yang berikutnya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang apabila ditimpa suatu yang menimpa, bahasa kita musibah, apapun bentuknya, maka mereka membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalil wajibnya istirja ketika ditimpa musibah. Apakah istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang meninggal dunia saja? Enggak. Bukan ketika ditimpa musibah ada sebagian keluarganya meninggal dunia, bukan itu saja. Coba kita lihat dalam ayat ini. Apapun yang merupakan musibah, baik rasa takut, kelaparan, berkurang hartanya, ada yang berkurang dari anggota keluarganya atau siapanya, berkurang buah-buahannya, maka berilah kabar gembira jika mereka sabar. Siapa orang sabar? Nah, berarti orang yang bisa sabar atas semuanya ini, sehingga istirja bukan saja ketika ada orang meninggal dunia. Tapi bagaimana suka-suka terjadi? Kapan
kaum muslimin membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya kalau ada kematian toh. Padahal bukan demikian. Kemudian disebutkan fadilahnya di dalam ayat ini. Fadilah untuk orang yang sabar dan beristirja tadi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika mereka itulah alaihim bagi mereka salawatum min rabbihim, pujian-pujian dari Tuhan mereka, dipuji-puji oleh Allah, warahmatun, dan mereka mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang dikatakan orang yang mendapatkan petunjuk, yang ketika kena musibah beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini dalil istirja, sabar, dan ridha. Kemudian masih tentang istirja, sabar, dan ridha yang diwajibkan bagi keluarga mayat, kita akan melihat hadis Imam Abu Dawud dari Anas radhiyallahu an. Ya'ti Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki ala sabiyyin laha. Faqala laha ittaqi Allah wasbiri. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang wanita yang sedang menangisi bayinya yang meninggal di kuburan. Maka Nabi mengatakan kepada wanita ini yang menangisi bayinya yang meninggal di kuburan, yang sudah dimakamkan maksudnya. Wanita ini menangisinya. Nabi mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan bersabarlah. Apa jawaban wanita ini? Faqalat wa ma tubali anta bimusibati. Apa kata orang ini? Kamu gak tahu gimana perasaanku. Kamu gak tahu apa yang menimpa aku. Ini ibu tidak mengetahui kalau yang menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia ketika ditegur oleh Nabi, dia mengatakan, kamu nggak tahu apa yang dirasakan oleh aku, kamu tidak tahu apa yang menimpa aku. Kemudian digituin, ya Nabi berlalu saja. Tetapi kemudian fakilalah dikatakan kepada wanita ini, Hadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi menegur kamu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kaget, Rasulullah. Fatatsu. Maka dia kemudian mengejar Nabi di rumahnya, mendatangi Nabi di rumahnya. Falam tajid ala babi bawabin. Sampai di rumahnya, dia tidak menjumpai rumahnya Nabi ada security-nya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya sudah informasi ya, tetapi diriwayatkan oleh rawi. Wanita ini tidak menjumpai adanya penjaga pintu atau security bahasa kita di rumah Nabi, memang tidak ada. Faqalat ya Rasulullah, dia wanita ini bisa langsung ketemu. Ya Rasulullah, lam a'rifka. Ya Rasulullah, bahasa kita ngapunten ya Rasulullah, wahu kulo boten ngertos. Yang menegur kulo panjenengan. Kulo boten ngertos. Ngapunten ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi yang bergaris bawah? Innamas sabru 'inda sadmah al-ilam. Sesungguhnya disebut sabar itu ketika hentakan musibah mengenai pertama kali. Dan langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ridha, kemudian berusaha tenang, itu namanya sabar sejak musibah menghentak pertama kali. Ini disebut sabar kata Nabi. Nah, kita jadi bertanya, lah orang yang baru sabarnya setelah berlalu beberapa waktu apa tidak disebut sabar? Wong kenyataannya disebut sabar kok, cuma nggak langsung. Berlalu beberapa waktu dulu baru sabar, apa nggak disebut sabar? Ya tetap disebut sabar, tapi sabar yang kurang utama.
Nabi bersabda di sini maksudnya sabar tingkat tinggi. Sabar yang utama. Innamas sabru inda sadmah al-ula. Sesungguhnya kesabaran yang dimaksud kesabaran yang utama adalah ketika hentakan musibah menimpa pertama kali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian sadar semuanya sudah Allah takdirkan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kemudian sadar bahwasanya ini titipan Allah saja, maka dia yang punya, dia berhak mengambilnya kapan saja sesukanya. Dia leluasa mengambilnya karena dia yang berhak. Sudah, dia berusaha tenang, ridha. Ada enggak ketika sebagian dari anggota keluarganya meninggal dunia, kemudian ada yang teriak-teriak, guling-guling, ada apa? Oh, masih banyak, masih banyak. Maka mereka mesti disabarkan dan diberi pelajaran. Barangkali ini juga bisa saling menasihati dokter-dokter ketika melihat ada keluarga pasien yang kemudian teriak-teriak dan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ridho, yang menunjukkan tidak sabar, dinasihati. Nah, baik, masih apa yang diwajibkan bagi keluarga mayat, yaitu istirja, sabar, dan ridho. Kita melihat hadis yang lainnya, hadis Imam Muslim dari Ummu Salamah. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah, fayaqulu ma amarahullah. Kemudian dia membaca, mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu membaca Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan gantilah untukku dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Illa ahlafallahu lahu khairan minha. Melainkan akan Allah ganti sesuatu yang lebih baik darinya. Sudah hafal apa belum doa ini? Kalau istirjanya sebenarnya sudah hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang berikutnya sudah hafal? Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Harus dihafal. Harus dihafal. Lo kok mengharuskan? Ya biar yang sudah hafal, yang kita sudah hafal istirjanya, kita belajar menghafal yang lainnya. Karena fadilahnya nanti akan kita bacakan. Fadilahnya besar sekali, nanti akan kita bacakan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan membaca Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini. Wa khlifli khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Illa ahlafallahu lahu khairan minha. Melainkan akan Allah ganti untuknya sesuatu yang lebih baik. Qalat Ummu Salamah mengatakan, ini kan yang mengatakan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan, "Mata Abu Salamah, qul tayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Awalu baitin hajar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka istrinya bernama siapa tadi? Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka istrinya yang bernama Ummu Salamah. Suaminya Abu Salamah, maka istrinya namanya Ummu Salamah. Nah, ketika suaminya yang bernama Abu Salamah meninggal dunia, maka istrinya Ummu Salamah mengatakan, "Loh, Nabi mengajari Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya." Nah, sekarang Abu Salamah meninggal dunia.
Saya melihatnya dia orang yang paling baik. Ada enggak orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia orang yang termasuk awal berhijrah. Dia termasuk orang yang awal berhijrah. Ada enggak yang lebih baik dari Nabi Sallallahu Ada enggak lebih baik dari Abu Salamah? Kalau aku membaca doa ini, tetapi karena Nabi memerintahkannya, ya Abu Salamah baca, ya Ummu Salamah baca. Ummu Salamah baca. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus gimana? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Belum apa loh? Target sore ini harus apa? Target. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik. Nah, ketika ini diucapkan oleh Ummu Salamah, benar terjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah mendapatkan ganti yang lebih baik. Kira-kira ada nggak orang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan Rasulullah SAW. Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya ada ibu-ibu ditinggal suaminya, kemudian membaca doa ini, apa kemudian pasti diganti dengan lelaki yang lain? Ya, menggantinya dalam bentuk apa kan terserah Allah, yang jelas lebih baik. Untuk Ummu Salamah, Allah menghendaki diganti dengan Nabi SAW. Misalnya ada seorang ibu, suaminya meninggal dunia, dia jadi janda, kemudian membaca doa yang diajarkan Nabi ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wah, aku nanti pasti dapat suami yang lebih baik nih. Oh enggak begitu. Terserah Allah gantinya apa. Yang jelas lebih baik. Lebih baik untuk dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang diharamkan bagi keluarga mayit. Kalau tadi yang diwajibkan bagi keluarga mayit, sekarang yang diharamkan bagi keluarga mayit. Yang pertama niyahah. Yang pertama niyahah. Apa niyahah? Apa niyahah? Niyahah itu nangis goar-goar. Apa bahasa sini nangis goar-goar? Nangis ya beratap, bengok-bengok, bahasa ini bengok-bengok, teriak-teriak. Kita bacakan hadis Abi Malik Al-Asy'ari dikeluarkan oleh Imam Muslim. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang terjadi pada umatku yang merupakan perkara jahiliyah yang umatku tidak akan meninggalkannya. Artinya apa? Artinya Nabi menginformasikan semacam ini akan terus terjadi pada umatnya. Maka kita dengan mengetahui hadis ini wati-wati. Jangan sampai terjadi pada kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Ini 4 perkara jahiliyah. Maka jangan sampai terjadi pada kita. Yang pertama apa? Al-fakhru fil asab. Berbangga-banggaan dengan kedudukan. Berbangga-banggaan dengan kedudukan. Kemudian wata'nu fil ansab, mencela nasab. Walah, nasab kamu bukan darah biru, aku lo darah biru, kamu darah coklat. Jadi mencela nasab. Walah, kamu dari keturunan orang kulit hitam, nah misalnya semacam itu yang mencela nasab. Kemudian wal istisqa bin nujum,
meminta hujan kepada perbintangan. Artinya turunnya hujan disandarkan kepada perbintangan. Di antara bentuknya, sekarang terjadi hujan. Ya pantas aja, tadi ada bintang ini, makanya turun hujan. Ya pantas aja, wong bintangnya lo bintang ini terlihat, ya pastilah setelahnya turun hujan. Nah ini perkara jahiliyah. Karena Allah tidak menciptakan bintang ada kaitannya dengan hujan, sama sekali nggak ada. Yang ada kaitannya dengan bintang apa? Yang ada kaitannya dengan bintang apa? Zinatan lisama, hiasan langit. Apalagi bintang, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan yang akan mencuri berita dari langit. Apalagi terkait dengan bintang, alamatun yuhtada biha, penunjuk arah. Taruhan kalau sekarang ada kompas. Tapi sebelum ada kompas, orang itu tahu arah di mana biar tidak tersesat melihatnya bintang. Selebihnya tidak ada. Barang siapa yang mengkaitkan bintang selain perkara-perkara tadi yang Nabi sebutkan, maka dia tersesat. Semakin jauh semakin tersesat, semakin jauh semakin tersesat. Jadi itu akan senantiasa pada umatku, kata Nabi. Umatku tidak akan pernah berpisah dari perkara jahil ini, jumlahnya ada 4. Salah satunya menyandarkan hujan pada perbintangan. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita yang bertuliskan merah, dilarang bagi keluarga mayit untuk melakukan niyahah, meratap, meratap. Waqala an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang melakukan niyahah, meratapi mayit, jika dia tidak bertobat sebelum matinya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dikenakan pakaian yang terbuat dari tir dan pakaian yang terbuat dari kudis. Tir, apa bahasa kita tir? Tir ya tir itu ya. Tir ya tir yang sangat panas sekali. Kadang-kadang orang pahamnya aspal. Tir dengan aspal beda ya. Jadi tir sangat panas sekali. Nah itu yang dipakaikan kepada orang yang ketika di dunia niyahah dan belum taubat. Atau dipakaikan dengan pakaian terbuat dari kudis. Penyakit kulit kudis. Jadi dipakaikan kepada dia. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Nah, kenapa dipakaikan dengan pakaian kudis? Soalnya ketika dia tertimpa musibah, semestinya dia mengenakan pakaian ketakwaan. Walibasuk taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Tetapi dia mengenakan pakaian yang berupa niyahah, meratap dan seterusnya, tidak berpakaian takwa, maka dibalas dengan balasan yang semisal. Al-jaza'u min jinsil amal. Seperti Allah menyatakan orang yang riba nanti dibangkitkan dalam badan seperti apa? Orang gila. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dibangkitkan kecuali seperti orang yang kesurupan setan, gila. Kira-kira kenapa? Ya sesuai dengan perbuatannya. Ketika di dunia dia bermuamalah riba. Wah, Allah sudah nyatakan riba itu haram, tapi dia terus bermuamalah seakan-akan halal. Padahal Allah sudah menyatakan wa halalul bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Lalu dia terus bermuamalah dengan ribawi. Otaknya terbalik dia. Siapa yang otaknya terbalik? Orang gila. Maka demikian juga dibangkitkan seperti orang gila. Orang yang meminta-minta, apa dibalas? Orang yang meminta-minta, dibalas wajahnya tengkorak, gak ada dagingnya.
karena nggak malu dia. Balasan itu sesuai dengan jenis balasannya. Orang yang poligami nggak adil, nanti pada hari kiamat dibangkitkan seperti apa? Jalannya mirip, karena tidak adil. Nah, terkait dengan pembahasan kita sekarang, orang yang di dunia niyaha berarti tidak berpakaian dengan pakaian takwa, maka di akhirat nanti ketika dibangkitkan, dia dipakaikan dengan pakaian kudis dan pakaian dari tir, mengadab dia, menyiksa dia. Maka jangan niyaha. Kalau kita lihat hadis-hadis terkait dengan ini banyak. Nabi bersabda, ada kalanya orang bentuknya nampar-nampar pipi. Cuma kita nggak nukilkan hadisnya. Kita nggak nukilkan hadisnya. Nampar-nampar pipi sebagai bentuk ratapan, yang meratapi, atau gundul. Jadi sebagai bentuk meratap dia gundul. Nah itu juga tidak boleh. Kemudian eh, apa wanita biasanya rambutnya dia apa itu, dia cakat gitu ya, karena meratapi mayat itu ya. Ini semuanya perkara-perkara yang diharamkan. Perkara diharamkan. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 40 harian mungkin, saya selalu tidur di lorong ruangan Irna. Karena memang nungguin anak. Hampir setiap hari lihat anak meninggal setiap hari. Pernah kita jumpai ada anak meninggal dan keluarganya sudah karu-karuan. Teriak-teriak, bilang guling, ada nampak-nampak. Ya Allah, ini dia. Ini dia. Maka dokter juga bukan mengobati penyakit, tapi juga mengobati kejiwaan. Yang bodoh itu kasih ilmu itu. Karena bahaya sekali di akhiratnya. Nah, dinasehatin mereka. Jadi nggak ngobati penyakit saja, tapi mengobati hati juga. Kemudian yang wajib bagi mayit, mungkin kita izin membahas satu dulu ya, dimandikan. Yang lain yang saya akan datang. Tapi kita sebutkan dulu nggak apa-apa. Yang diwajibkan bagi mayit yang pertama dimandikan. Yang kedua dikafani. Yang ketiga disolati. Yang keempat dimakamkan. Nanti terkait dengan 4 perkara ini ada pembahasan-pembahasan yang banyak keterkaitannya. Sekarang terkait dengan dimandikan, kita lihat hadis Bukhari dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu. Suatu ketika Nabi menemui kami yang sedang mau memandikan putri beliau. Siapa adalah putri beliau? Dalam riwayat ini yang mau dimandikan oleh para sahabat Zainab. Zainab radhiyallahu anha. Putri Nabi siapa saja namanya sih putri Nabi? Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum. Harus tahu dong. Makanya pengen dikumpulkan dengan mereka harus kenal. Ya. Kalau artis-artis tahu, kalau pemain bola tahu gitu ya. Nah, maka lebih utama lagi sahabiah, kita harus mengenalnya. Nah, Nabi mengatakan kepada mereka ihsilnaha talatan, mandikanlah dia sebanyak 3 kali, au khomsan atau 5 kali, au aktsara min dzalika atau lebih banyak dari itu. Pertama Nabi mengatakan bagaimana? 3 kali. Artinya apa? Batas minimal tapi sempurna itu 3 kali. Meskipun jika sekali tetapi sudah rata, sudah memenuhi ketentuan ratanya air pada seluruh tubuh, tetapi itu tidak sempurna. Minimal sempurna kalau dimandikan sebanyak 3 kali. Maka Nabi memulainya dengan mengatakan irsilna hatalatan. Mandikanlah dia 3 kali. Au khomsan atau 5 kali. Au aksar min dzalika atau lebih dari 5 kali. Jadi boleh 5 kali, Bu. Boleh. Boleh 7 kali. Boleh. Boleh lebih dari itu. Boleh. Ketika apa? Ketika dibutuhkan. Apa dimaksud ketika dibutuhkan? Barangkali Ibu, mohon maaf. Barangkali Bapak dokter,
Saudara muslim rahimakumullah, mayat sudah dimandikan 3 kali. Ternyata masih keluar kotoran. Mohon maaf dari kemaluannya. Ini kan harus dibersihkan lagi, dimulai dari awal. Maka dilima kalikan. Misalnya merasa sudah selesai, ternyata masih keluar kotoran lagi. Karena tadi dikiranya sudah selesai. Ternyata masih keluar kotoran lagi. Ya sudah, ditujuh kalikan. Demikian. Makanya kan ada tata cara memandikan ya. Biar dipastikan sudah keluar semua kotorannya sebelum sebelum yang lain-lainnya. Mayat yang rebahan ya. Mayat rebahan apa itu? Mayat rebahan ya. Kemudian diangkat sedikit biar perutnya bisa ditekan ke bawah pelan-pelan, ya. Pelan-pelan dengan penuh kelembutan. Perlakukanlah mayat dengan lembut sebagaimana ketika dia masih hidup diperlakukan dengan lembut, jangan kasar, ya. Apalagi dibakar. Ada enggak agama yang membakar mayat? Dalam Islam, Allahu Akbar, mayat itu harus dengan lembut, disikapi dengan lembut, pelan-pelan, malah disiwakin, disisir jenggotnya, dipotongin kukunya, dimandiin, dikafani, dikasih minyak, wah, bukan dibakar. Allahu Akbar. Saya itu, mohon maaf, lihat YouTube ya, pelaksanaan pembakaran mayat. Nah, benar apa namanya begitu ya, di YouTube yang dikirim oleh kawan. Jadi ketika sudah ditaruh di apa itu ya, tinggal didorong untuk dibakar. Jadi masih posisi di luar pintu. Kemudian didorong otomatis pintunya buka dan masuk ke dalam perapian. Ternyata keluarganya pada jerit. Ketika masuk ke dalam perapian, keluarganya pada jerit histeris. Berarti kan sesungguhnya keluarganya juga merasa tidak nyaman. Keluarganya yang meninggal dibakar. Coba lihat Islam. Allahu Akbar. Disikapi dengan sangat lembut, dikasih wangi. Nah, Masya Allah. Makanya ada orang kafir masuk Islam ketika melihat bagaimana kaum muslimin memperlakukan jenazah hingga dimakamkannya. Allahu Akbar. Ya, inilah agamanya Allah. Islam. Baik, kita lanjutkan. Dimandikannya dengan apa? Bima in wasidrin. Dengan air dan daun bidara. Dokter tahu daun bidara? Tahu daun bidara? Saya nggak bawa contohnya. Tapi banyak teman-teman kita tanam daun bidara. Daun bidara itu fungsinya seperti sabun. Menjadikan badan keset kayak sabun. Itu daun bidara. Daun bidara bagi orang sehat fungsinya sebagai apa? Bisa digunakan sebagaimana petunjuk Nabi untuk mengusir sihir. Mengusir sihir. Mengobati yang terkena air. Kita lanjut. Waj'alna fil akhirati kafuro. Jadikanlah pada pasuhan atau pemandian yang terakhir dicampur kapur barus. Misalnya memandikannya mau berapa kali? Misalnya 3 kali. Maka pada penyiraman yang ketiga kalinya itu airnya sudah dicampur kapur barus. Kapur barus yang bagaimana? Ditumbuk dengan sangat lembut. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam air, diaduk-aduk menyatu rata. Apa tujuannya? Yang terakhir itu airnya dicampur kapur barus. Allah alam, dokter tentunya yang lebih ahli. Tetapi saya membaca, disebutkan itu bisa menjadikan badan mayat tidak diganggu oleh binatang buas. Nah, tidak diganggu. Nah, baik. Saya boleh cerita sedikit, boleh. Waktu itu terlibat memandikan jenazah di rumah sakit
RSAL terlibat. Kemudian saya bilang sama orang yang ada di situ, ini tolong kapur baru tumbuk yang lembut. Rupanya tumbuknya kurang lembut, belum dicampurkan, masih ada kerikil-kerikil kecil. Padahal kapur barus itu yang dicampuran ke dalam air disiramkan pada siraman yang terakhir. Waj'alna fil akhirah kafuro. Jadikanlah pada siraman terakhir dengan kapur barus. Karena nggak lembut, masih ada kerikil-kerikil kecil, akhirnya di wajahnya lepotan, kerikil-kerikil kapur barus. Akhirnya apa? Keluarganya, loh kok begitu? Udah disiram aja lagi. Akhirnya disiram lagi. Gara-gara kapur barusnya tidak lembut. Padahal dia mesti yang terakhir. Makanya yang lembut. Yang lembut. Kita lanjut. Faida faratunna fa'adinnani. Kata Nabi SAW kepada sahabiah yang memandikan putrinya, nanti kalau kalian sudah selesai memandikan, tolong panggil saya. Kemudian falamma farona adzannahu. Kata Ummu Atiyah yang terlibat di dalam memandikan Zainab radhiyallahu anha, ketika kami sudah selesai, kami memberitahukan beliau pemandian sudah selesai. Fa'alqa ilaina hikwahu. Kemudian Nabi pun memberikan kain beliau kepada kami. Faqala asyirna iyahu. Jadikanlah kain ini sebagai kapan yang langsung menyentuh tubuhnya. Berapa helai kain sih? 3 ditambah kerudung. Ya. 3 ditambah kerudung. Pokoknya semuanya totalnya ada 5. Nah, kata Nabi, ini kain dijadikan yang pertama kali sehingga langsung bersentuhan dengan badannya Zainab. Faqala ayyub haddatsani Hafsah bimithli hadithi Muhammad wa kana hadits Hafsah ismha witron. Ada tambahan dari riwayat Hafsah. Kalau riwayat siapa yang kita bacakan tadi? Riwayat Ummu Atiyah. Ada riwayat Hafsah yang menyebutkan memandikan itu dengan witir. Makanya kan Nabi bersabda 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu. Berarti ketika lebih banyak diberapakan, diganjilkan, ditujuhkan atau ternyata betul ditambahkan di 9 kali kan. Nah, kemudian ibda'u bimaya miniha. Memulailah dari bagian kanannya. Wa mawadhi al-wudu minha. Dan yang merupakan bagian anggota wudu. Jadi cara memulai memandikan itu dari bagian kanan. Dari kanan, dari sisi kanan. Dan mulailah dari bagian wudu. Jadi diapain dulu? Diapain dulu tangannya dibasuh. Kemudian kemudian ada yang mau dipraktekkan jadi mahal siapa? Jadi mungkin lain kali ya, lain kali kita insya Allah biar lebih lengkap. Intinya mulai dari bagian kanan dan dimulai dari bagian wudhu. Kemudian di dalam hadis ini Ummu Atiyah mengatakan wa masyadnaha salasata qurun. Ini jenazahnya wanita, rambutnya dikepang menjadi 3 kepangan. Apa kepang dari sini? Dikecil, ya. Jadi tiga kepangan ditaruh di belakang. Kira ini yang bisa kita bahas. Insya Allah, bitaufik minallah, kalau diizinkan melanjutkan tema ini, silakan datang. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah materinya cukup menarik ya Ustaz. Banyak yang ingin bertanya Ustaz. Yang mungkin kita cek yang dari offline dulu. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari siapa nih? Dari Dr. Bentito Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, untuk memandikan mayit apakah dianggap cukup bila yang memandikan adalah dari golongan, mohon penjelasannya Ustaz. Siapa yang tahu dunia jin?
tapi tidak ada kaitannya dengan memandikan jin. Itu yang sahabat Handolah. Itu namanya sahabat Handolah. Handolah radhiyallahu anha, maaf, Handolah radhiyallahu an, dia lagi malam pertama. Malam pertama asyik apa enggak? Oh, dia ada malam yang lebih asyik di malam pertama. Sangat asyik. Nah, lagi malam pertama dan kondisinya junub, ada seruan jihad. Dan dia tidak sempat mandi atau belum mandi, langsung memenuhi panggilan jihad dan meninggal sebagai syahid. Apa kata Nabi SAW? Dia lagi dimandikan oleh malaikat. Dia lagi dimandikan oleh malaikat. Kemudian istrinya memberitahuan, iya, dia dalam posisi dalam keadaan junub dan belum mandi besar. Dan orang mati syahid, ini soal kita bahas akan datang, orang mati syahid tidak diwajibkan dimandikan. Sebagaimana tidak diwajibkan dikafani. Kalau disolati, juga tidak diwajibkan disolati. Tapi boleh. Baik, jadi pertanyaannya apakah cukup jika yang memandikan jin? Allah berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu dalam surah Al-A'raf. Jin melihat kalian, tapi kalian tidak melihat jin. Di sekitar kita banyak jin ikut ngaji, insya Allah. Iya, Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an, falamma hadaru qalu ansitu, falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundirin. Jadi ayat ini menunjukkan jin itu hadir di majelis taklim. Kemudian ketika sudah selesai mereka bubar menyampaikan kepada orang-orang yang lainnya yang tidak menghadiri pengajian. Itu jin. Maka insya Allah di sekitar kita banyak jin insya Allah. Kita melihat apa enggak? Tidak. Tapi jin melihat kita. Jin melihat kita dan tidak mungkin orang melihat jin kecuali jin itu memperlihatkan dirinya. Saya ulangi lagi, tidak mungkin orang melihat jin kecuali jin itu memperlihatkan dirinya. Sekarang pertanyaannya, apakah cukup kalau ada orang meninggal dunia yang memandikan jin? Gimana kita tahu kalau jin itu memandikan? Padahal Allah berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin melihat kalian dan kalian tidak melihat jin. Demikian ya. Maka tetap dimandikan sebagaimana syarat mengajarkan. Ada yang perlu disampaikan yang lainnya? Sudah cukup? Kita diskusi dulu ya. Ujung Ustaz, mungkin ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ini saya gabungkan Ustaz. Yang pertama dari Dokter Wisnu dan juga mungkin dari Dokter Wira. Ustaz. Ini yang pertama, bagaimana sebetulnya hukum mayit yang meniatkan dirinya untuk menjadi kadaver dan jadi kadaver itu mayit yang digunakan untuk ilmu belajar kedokteran. Nah, kemudian dan satu lagi bagaimana hukumnya misalnya alat-alat protesa medis itu seperti pen atau yang tertanam di dalam eh, seperti kayak pacemaker, implan yang di dalam itu alat kedokteran pada saat pasien itu meninggal. Ustaz. Hukumnya bagaimana? Mungkin itu dulu. Ustaz. Yang pertama, apa tadi? Oh iya, jasad mayat, jasad jenazah yang dijadikan praktek untuk studi kedokteran. Kita sampaikan, dan ini di dalam syarat Islam, mayat itu mulia sebagaimana hidupnya. Ketika hidupnya dimuliakan, demikian juga wafatnya, mayatnya dimuliakan. Tidak boleh disakiti. Jadi Muslim dengan Muslim yang lainnya, sebagaimana ketika hidup, ya, tidak menyakiti badannya, demikian juga ketika mati. Ini yang pertama. Yang kedua, terus yang dijadikan apa tadi gitu ya, setelah kadaver ya. Terus yang dijadikan kadaver siapa? Kalau memungkinkan ya yang bukan Muslim. Karena orang non Muslim itu ritsun, gak ada kemuliaan. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik, artinya orang-orang non Muslim itu najis, gak ada kemuliaan. Bukan badannya najis, tapi yang dimaksud najis secara apa namanya,
bukan secara badannya, tetapi najis secara keberadaannya. Tidak ada kemuliaannya sudah. Sehingga ketika yang dijadikan kadaver adalah bukan muslim, maka tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang alat-alat medis yang tertanam? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sebatas kemampuannya. Kalau memang tertanam dan nggak bisa diambil, sehingga harus belah-belah, ya jangan diambil. Tetapi kalau misalnya sesuatu yang memungkinkan diambil, ya diambil. Misalnya giginya dipasang perak. Nah, perak itu yang lebih butuh mayat apa orang hidup? Orang hidup lebih butuh. Ya maka diambil apa namanya giginya yang dilapisin perak dan misalnya itu mudah diambil. Tapi kalau kemudian harus menyakiti, harus apa menyakiti dan jangan. Berarti sesuatu yang luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah a'lam. Ini ada lagi pertanyaan terakhir. Selebihnya 2 pertanyaan dari ini sudah dijelasin tadi Ustaz. Masalah yang kewajiban kita mengurus tadi udah dijelasin juga Ustaz. Mungkin ada yang bertanya? Oke. Kalau nggak ada saya yang bertanya. Apalkan doa tadi. Kalau ada musibah setelah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bacanya apa? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Allahumma jurni. Belum ada yang hafal. Nanti diganti lebih baik loh. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi itu yang dibaca. Bukan ketika ada jenazah saja atau keluarga meninggal, tapi apapun merupakan musibah, suatu ketika uang nilainya besar. Kalau nilainya kecil mungkin kita kecil biasa. Tapi nilainya besar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ada yang hafal? Wa akhlif li. Ada yang hafal? Perwakilan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma surni fi musibatin wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Paling enggak ini oleh-oleh yang utama sore hari ini. Ya paling. Nanti Allah ganti yang lebih baik insya Allah. Dan Nabi berbicara bukan dari hawa nafsunya. Nabi berbicara semuanya dari wahyu. Kita yakin ini sabda Nabi, ini fadilahnya kalau baca ini ketika musibah, pasti Allah ganti. Lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Jika yang saya sampaikan benar, maka dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya sendiri, dan saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah dapat oleh-oleh Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita Ustaz. Baiklah, berakhirnya dengan kajian kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.